Kualitas sperma yang buruk dapat disebabkan oleh obesitas, kekurangan vitamin, mineral, kurang olahraga, karena celana terlalu ketat, kadar testosteron rendah, kondisi medis tertentu, atau beberapa obat resep umum yang sering kita gunakan. Nah, apabila kamu mengalami infertilitas atau ketidaksuburan, sulit punya anak, mungkin kualitas sperma yang buruk bisa menjadi salah satu faktornya. Dan kamu bisa jadi mengkonsumsi obat-obat berikut ini, karena ada kemungkinan obat itu menyebabkan atau berkontribusi terhadap kualitas sperma yang menurun. Berikut ini beberapa daftar obat dan fungsinya yang bisa menurunkan jumlah sperma di tubuh kamu. Hai, saya Dr. Bimo. Di channel ini saya banyak membahas berbagai informasi kesehatan dan juga konten menarik lainnya yang pastinya bermanfaat buat kamu. So, jangan lupa like dulu video ini, subscribe, dan juga klik tombol loncengnya. Terima kasih. Yang pertama adalah obat alpha blocker. Alpha blocker digunakan untuk mengobati gejala saluran kencing, misalnya pembesaran prostat atau adanya batu ginjal. Nah, obat ini mempengaruhi kesuburan dengan cara yang berbeda. Secara khusus, silodosin atau tamsulosin dapat menyebabkan penurunan tajam dalam volume ejakulasi atau dapat menghambat ejakulasi sepenuhnya. Karena dia sifatnya itu dia membuka saluran yang ada di saluran kemih. Sehingga kalau salurannya itu terbuka, maka tekanan atau semprotan yang terjadi saat ejakulasi langsung menurun. Obat yang kedua yaitu ketoconazole. Mungkin sering kamu gunakan untuk mengatasi infeksi dari jamur. Obat ini biasanya tersedia dalam bentuk krim, salep, atau bisa juga dalam bentuk yang diminum. Dalam bentuk oles biasanya nggak berdampak banyak terhadap kesuburan karena dia dosisnya sangat kecil. Tetapi kalau dikonsumsi dalam bentuk pil, ketoconazole ini dapat mengganggu produksi testosteron sehingga dapat menurunkan produksi dari sperma. Yang ketiga adalah konsumsi hormon testosteron. Kenapa konsumsi hormon testosteron malah menurunkan sperma? Bukannya testosteron itu untuk memproduksi sperma. Ini terjadi karena kalau kamu konsumsi testosteron, biasanya dilakukan pada orang-orang yang ingin membesarkan otot, akibatnya testosteron yang bersirkulasi di tubuh kamu itu jadi cukup tinggi. Akibatnya apa? Sumber dari testosteron yang ada di testis itu justru malah nggak mau menghasilkan testosteron lagi karena merasa udah cukup kadarnya. Tapi dalam jangka panjang justru membuat biji kamu tuh jadi malah mengecil sehingga di kemudian hari jumlah testosteron yang dihasilkan akan menurun drastis. Lalu yang keempat adalah obat-obatan antidepresan, yaitu spesifiknya adalah SSRI atau Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Misalnya citalopram, fluoxetine, sertralin adalah obat umum yang diresepkan untuk mengobati depresi dan kecemasan. Tapi obat-obatan ini dapat menyebabkan disfungsi seksual, terutama waktu ejakulasi yang lebih lama. Kabar baiknya ada alternatif lain yang mungkin harus kamu bicarakan dengan psikiater yang menangani kamu. Yang berikutnya adalah obat-obatan kemoterapi. Kemoterapi mungkin sering kamu dengar untuk membunuh sel-sel kanker, tetapi tidak cuma itu. Biasanya obat kemoterapi juga bisa digunakan untuk obat-obatan yang sifatnya adalah untuk mengatasi autoimun. Nah, obat kemoterapi ini, dia itu menghambat dari sel-sel yang aktif membelah. Di dalamnya termasuk sel kanker. Tetapi sel sperma juga akan mendapatkan efeknya sehingga akan menjadi target kemoterapi juga yang menyebabkan penurunan dari kesuburan. Kalau kamu akan mulai menjalani kemoterapi dan berencana untuk memiliki anak di masa mendatang, harus dibicarakan dengan dokter mengenai opsi untuk menjaga kesuburan yang tersedia apabila ada. Yang berikutnya yaitu opioid atau narkotika. Nah, obat-obatan opioid yaitu sebenarnya anti nyeri yang sangat kuat dari golongan narkotika, ini berinteraksi dengan sel saraf untuk mengurangi rasa sakit. Dia ini sifatnya terlarang ya kalau tidak digunakan dengan indikasi medis. Nah, penggunaan opioid jangka panjang dapat mengganggu sinyal yang mengendalikan produksi testosteron, sehingga testosteron akan cenderung rendah dan menurunkan kuantitas serta kualitas dari sperma. Sehingga selain menyebabkan ketergantungan gitu ya, tetapi itu juga akan menurunkan kesuburan kamu. Yang berikutnya ada 5-alpha reduktase inhibitor. 5-alpha reduktase inhibitor, contohnya adalah dutasterid atau finasterid, biasanya itu digunakan pada kamu-kamu yang mencari solusi terkait dengan kebotakan, terutama kebotakan yang bentuknya itu khas gitu ya, terutama pada laki-laki yang disebabkan karena tingginya testosteron dalam tubuh. Lalu ini juga biasa digunakan untuk pembesaran prostat.
Seperti namanya, 5-alfa reduktase inhibitor ini dia adalah penghambat enzim yang menyebabkan berubahnya testosteron jadi dihidrotestosteron, yaitu bentuk testosteron yang akan menempel pada organ tertentu untuk memberikan sinyal tertentu, baik itu memproduksi sperma, membesarkan prostat, atau menyebabkan rambut rontok pada orang-orang yang mengalaminya. Namun efek ini memang biasanya sementara, hanya terjadi ketika kamu mengkonsumsinya dan akan kembali normal setelah obat dihentikan. Nah, lalu berikutnya ada beberapa obat lain juga yang perlu kamu perhatikan, yaitu seperti obat anti epilepsi seperti carbamazepine gitu ya, asam valproat. Tetapi karena urgensinya untuk menghentikan kejang ini lebih berbahaya, maka dari itu biasanya harus tetap dilanjutkan. Lalu obat-obatan antiretroviral untuk mengobati HIV ini juga urgent nih. Kalau misalnya tidak dikonsumsi itu lebih berbahaya, sehingga memang tetap harus dilanjutkan. Lalu obat untuk mengobati lambung ya, mengobati refleks lambung seperti simetidin, juga colchicine, yaitu obat anti radang yang biasanya digunakan untuk mengobati nyeri sendi akibat asam urat, atau sulfasalazin yang digunakan untuk mengobati kolitis ulceratif atau artritis rheumatoid ya, merupakan penyakit autoimun. Itu juga bisa menurunkan dari jumlah spermanya. Nah, itulah dia tadi obat-obat yang bisa menurunkan kualitas maupun kuantitas dari sperma kamu yang perlu kamu perhatikan. Yang penting adalah menimbang-nimbang antara risk dan benefit ketika menggunakan obat atau menghentikan obat tersebut. Konsultasikan pada dokter yang menanganimu untuk membicarakan hal ini agar bisa mendapat terapi yang tepat dengan efek samping seminimal mungkin. Saya Dr. Bimo, kita ketemu lagi di video berikutnya.